Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Ulumul Quran akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah Ulumul Quran, Asbab An-Nuzul dan Nuzulul Quran sebagai metode memahami makna Al-Quran yang disusun oleh Ahmad Ihsanuddin, Muhammad Rizkiana, Gilang Rizky Andika, dan Ilham Frimansyah. Asbab An-Nuzul dan Nuzulul Quran sebagai metode memahami makna Al-Quran. A. Definisi Asbab An-Nuzul. B. Jalan mengetahui Asbab An-Nuzul dan redaksinya. C. Memaknai Nuzulul Quran. A. Definisi Asbab An-Nuzul. 1. Secara etimologi atau bahasa. Asbab An-Nuzul secara etimologi terdiri dari kata asbab dan an-nuzul. Kata asbab jamak dari sababa yang artinya sebab-sebab. An-nuzul artinya turun. Yang dimaksud dengan asbab an-nuzul di sini adalah ayat Al-Qur'an. Jadi asbab an-nuzul adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an, baik secara langsung atau tidak langsung. 2. Secara terminologi atau istilah. Secara terminologi, menurut Az-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, pengertian asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menyebabkan satu ayat atau beberapa ayat diturunkan untuk membicarakan sebab atau menjelaskan hukum sebab tersebut pada masa terjadinya sebab itu. Pengertian asbab an-nuzul menurut para ahli. Tori 1 Subi Asalih mengartikannya sebagai berikut. Sesuatu yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat atau beberapa ayat, atau suatu pertanyaan yang menjadi sebab turunnya ayat sebagai jawaban atau sebagai penjelasan yang diturunkan pada suatu peristiwa. Teori 2 Hasbi As-Siddiqi mendefinisikannya sebagai kejadian yang karenanya diturunkan Al-Quran untuk menerangkan hukumnya di hari timbul kejadian-kejadian itu dan suasana yang di dalam suasana itu Al-Quran diturunkan serta membicarakan sebab yang tersebut itu, baik diturunkan langsung sesudah terjadi sebab itu ataupun kemudian lantaran sesuatu hikmat. Dari beberapa definisi dan pengertian asbab dapat dipahami bahwa latar belakang turunnya ayat ataupun beberapa ayat Al-Quran dikarenakan adanya suatu peristiwa tertentu dan pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ayat yang diturunkan karena suatu peristiwa menurut Az-Zarqani ada 3 bentuk, yaitu pertama khusumah atau pertengkaran yang sedang berlangsung, semisal perselisihan antara kelompok Aus dan Khazraj yang disebabkan oleh rekayasa kaum Yahudi sampai mereka berteriak asilah asilah atau senjata-senjata. Dari kejadian ini turunlah beberapa ayat dari surat Al-Imran yang dimulai dari ayat 100 hingga beberapa ayat berikutnya. Kedua, peristiwa berupa kesalahan seseorang yang tidak dapat diterima akal sehat seperti orang yang masih mabuk mengimami sholat sehingga ia salah dalam membaca surat Al-Kafirun. Kemudian surat An-Nisa ayat 43. Ketiga, peristiwa mengenai cita-cita dan harapan seperti muwafaqat atau persesuaian dan kecocokan. Umar radhiyallahu anhu, aku ada persesuaian dengan Tuhanku dalam 3 perkara. Aku katakan kepada Rasulullah, bagaimana kalau makam Ibrahim kita jadikan tempat sholat? Maka turunlah ayat Al-Baqarah 125. B. Jalan mengetahui azab an-nuzul dan redaksinya. Azab an-nuzul adalah peristiwa yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu tidak ada jalan lain untuk mengetahuinya selain berdasarkan periwayatan (pentramisian) yang benar dari orang-orang yang melihat dan mendengar langsung turunnya ayat Al-Quran. Muhammad bin Shin berkata, aku bertanya kepada Ubaidah tentang ayat dari Al-Quran.
Ia menjawab, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah yang benar. Orang-orang mengetahui tentang perihal kepada siapa ayat diturunkan telah pergi. Untuk mengetahui azab an-nuzul adalah melalui hadis sahih maupun hadis mursal dengan syarat sanadnya sahih dan harus dikuatkan dengan hadis mursal yang diriwayatkan oleh para sahabat maupun tabi'in. Karena sahabat adalah orang-orang yang menyaksikan dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Adapun bentuk redaksi yang menerangkan asbab an-nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab dan terkadang pula berupa pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Bentuk redaksi pertama ialah jika perawi menyebutkan sebab turun ayat ini adalah begini, atau menggunakan kira-kira seperti bakal yang menunjukkan urutan peristiwa yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat. Sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pernyataan, misalnya ia mengatakan telah terjadi peristiwa begini, atau Rasulullah ditanya tentang hal begini, maka turunlah ayat ini. Bentuk kedua yaitu redaksi yang kemungkinan menerangkan asbab an-nuzul atau hanya sekedar menjelaskan kandungannya hukum ayat, yaitu bila perawi mengatakan ayat ini turun mengenai ini, atau aku mengira ayat ini turun mengenai soal begini, atau aku tidak mengira ayat ini turun kecuali mengenai yang begini. Bentuk-bentuk redaksi tersebut dimungkinkan merupakan redaksi yang menunjukkan asbab an-nuzul. C. Kajian asbab an-nuzul dan faidah mempelajarinya. Menurut Imam As-Suyuti, mempelajari asbab an-nuzul memiliki beberapa faidah. Hal ini dikuatkan oleh Az-Zarqani yang menjelaskan secara detail tentang fawaid atau faidah-faidah mengetahui asbab an-nuzul. Di antaranya, pertama, membantu dalam memahami ayat dan menghilangkan kesulitan. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 115 yang berbunyi, walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Artinya, dan milik Allah timur dan barat kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa ayat ini turun berkaitan dengan syarat musafir yang sedang dalam kendaraan dan kendaraan itu mengarah kemanapun. Kedua, penghususan hukum dengan sebab atau takhsis al-hukum bi as-sabab. Bagi yang menganut paham al-ibrah bi khusus as-sabab la bi umum al-lafzi, ketentuan berlaku untuk kekhususan sebab, bukan pada keumuman lafal. Maka dari itu ayat-ayat zihar di permulaan surat Al-Mujadilah sebabnya adalah bahwa Aus bin As-Samit menzihar istrinya Kaulah binti Hakim As-Sa'labah. Hukum yang dikandung dalam ayat-ayat ini khusus untuk keduanya saja. Menurut paham ini, sedang yang lain bisa diketahui melalui dalil lain, baik yang kias atau analogi atau yang lain. Sudah semestinya bahwa tidak mungkin mengetahui maksud hukum dan juga analogi kecuali jika mengetahui sebabnya, dan tanpa mengetahui sebab turunnya maka ayat itu menjadi tidak berfaedah sama sekali. Quran Surat Az-Zarqani 2001 ayat 100. Ketiga, pemudahan hafalan. Pemahaman dan pengukuhan wahyu dalam benak setiap orang yang mendengarnya jika ia mengetahui sebab turunnya, karena hubungan antara sebab dan akibat
hukum dan peristiwa dan pelaku, masa dan tempatnya, semua itu merupakan faktor-faktor pengokohan, sesuatu yang terpahatnya dalam ingatan. Menurut Muhammad Amin Summa tentang faidah mempelajari asbab an-nuzul, yang mengatakan kesulitan dalam menafsirkan Al-Quran tanpa melibatkan ilmu asbab an-nuzul mungkin tidak terlalu terasa ketika seseorang hendak menafsirkan ayat-ayat ilmu pengetahuan dan teknologi, atau disebutnya dengan ayat-ayat kauniyah misalnya, tetapi ayat khosoh dan terutama ayat-ayat hukum. Pasalnya karena diduga kuat dan menghadapi masalah ketika dihubungkan dengan kondisi kekinian dan mungkin kemungkinan masa depan. Sementara ayat-ayat kauniyah dapat dikatakan lebih banyak berhubungan dengan sejarah dan hukum, sangat berhubungan dengan masa silam di samping masa sekarang dan akan datang. Kesimpulan, mungkin dicukupkan sekian materi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.